Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan sejarah kebudayaan Islam kelas 7. Kalau pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai kepercayaan masyarakat Madinah sebelum Islam datang, sebelum Nabi hijrah, kemudian ada sosial, kemudian ekonominya bagaimana, kemudian setelah Nabi datang apa saja yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, mulai dari membangun masjid, mempersaudarakan kaum muslimin, kemudian membuat perjanjian dengan masyarakat Yahudi yang ada di Madinah. Kemudian kita membahas juga membangun pasar, juga kita membahas mengenai suku-suku yang Yahudi yang ada di Madinah. Nah, kemudian pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai respon masyarakat Madinah setelah Nabi hijrah sampai ke Madinah, kemudian menyebarkan ajaran-ajaran Islam di Madinah. Nah, jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke kota Madinah, masyarakat Madinah menyambut baik kedatangan Nabi Muhammad dan umat Islam di Madinah, terutama kabilah Aus dan Khazraj. Nah, kedua suku ini sejak awal memang sudah menyatakan kesetiaannya kepada Nabi Muhammad SAW dan bersedia untuk membantu beliau dalam menyebarkan ajaran Islam di masyarakat Madinah. Nah, sejak saat itulah Nabi Muhammad SAW setiap hari terus menyebarkan ajaran-ajaran Islam kepada semua penduduk masyarakat Madinah, termasuk masyarakat Yahudi, Nasrani, dan juga penyembah berhala. Nah, dakwah beliau mendapatkan sambutan yang beragam. Ada yang menerima kemudian masuk Islam, juga ada yang menolak secara diam-diam. Misalnya orang-orang Yahudi yang sejak awal memang sudah tidak peduli terhadap kedatangan Nabi dan umat Islam, karena mereka menduga posisi mereka nanti akan bergeser. Nah, penolakan ini dilakukan secara diam-diam. Kenapa? Karena mereka tidak berani terus terang kepada Nabi. Yang selain itu juga karena mereka adalah masyarakat minoritas dibandingkan umat Islam yang mayoritas di kota Madinah. Nah, memang walaupun awalnya masyarakat Yahudi itu menerima kedatangan Nabi Muhammad SAW karena alasan keamanan dan politik, namun sekutu mereka yaitu suku Aus, kabilah Aus dan Khazraj telah memeluk Islam, sehingga kedua suku tersebut tidak lagi membutuhkan bantuan dari masyarakat Yahudi. Mulailah muncul dari sini benih-benih, yaitu permusuhan antara umat Islam umat Islam dengan Yahudi di Madinah. Nah, dari situlah mulai masyarakat Yahudi membujuk kedua suku ini untuk masuk ke dalam kembali ke agama yang lama dan bersatu untuk menyegah penyebaran Islam ke masyarakat lain. Nah, masyarakat Yahudi ini terus merongrong kekuatan Islam sehingga mereka bekerja sama dengan kafir Quraisy, karena kabilah Aus dan Khazraj tidak mau diajak kerjasama. Kemudian bangsa Yahudi akhirnya bekerja sama dengan kafir Quraisy dalam rangka menghancurkan Islam. Nah, kerjasama kedua belah pihak ini menimbulkan berbagai peperangan yang akibatnya nanti menjadikan pengusiran masyarakat Yahudi dari Mekah. Nah, karena perkembangan Islam ini di kota Madinah ini sangat pesat, membuat kafir Quraisy semakin marah dan berusaha untuk menghancurkan umat Islam di Madinah. Nah, permusuhan kafir Quraisy terhadap umat Islam ini mengakibatkan beberapa sejarah penting dalam sejarah Islam, ya. Jadi mengakibatkan beberapa peristiwa penting. Yang pertama, ada yang disebut dengan perang Badar. Kemudian juga ada yang namanya perang Uhud. Kemudian juga ada perang Khandaq atau perang Ahzab. Nah, kita bahas satu-satu, ya. Nah, perang Badar, peristiwa pertama yang terjadi yaitu perang Badar. Perang Badar ini terjadi di sebuah lembah yang bernama Badar,
Nah, pada tahun 624 Masehi. Nah, kenapa terjadi perang Badar ini? Yang melatar belakanginya apa? Yang pertama yaitu adanya ketegangan setelah terjadi tukar-menukar tawanan perang. Nah, yang kedua yaitu ada permintaan Abu Sufyan kepada penduduk Mekah untuk melindungi kafilahnya yang sedang dalam perjalanan pulang dari Syriah. Nah, permintaan ini ditanggapi oleh penduduk Mekah dengan penafsiran lain bahwa menurut mereka kafilah Abu Sufyan ini sedang dicegat oleh umat Islam. Sehingga berita ini terdengar sampai telinga Abu Jahal, lalu marah Abu Jahal, ya kan? Marah, kemudian Abu Jahal langsung mengirim pasukan berjumlah 900 sampai 1000 orang yang langsung dipimpin oleh Abu Jahal. Nah, jadinya pada tanggal 17 Ramadan 2 Hijriah atau tepatnya 17 Maret 624 Masehi di lembah Badar terjadilah peperangan antara pasukan kafir Quraisy dan umat Islam. Nah, pertama-tama sebelum perang mereka duel, ya, battle dulu antara pasukan. Ya, 3 anggota pasukan kafir Quraisy yaitu Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Walid bin Utbah berhadapan dengan Hamzah, Ali bin Abi Thalib, dan Ubaidiyah dari pihak umat Islam. Dan alhamdulillah dalam pertempuran duel tersebut tiga-tiganya kalah, ya kan? Hamzah membunuh Utbah, kemudian Ali membunuh Walid, kemudian Ubaidah membunuh Syaibah. Nah, setelah itu terjadilah peperangan antara pasukan yang langsung dipimpin dari pihak umat Islam itu oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika itu pasukan umat Islam hanya 313 dengan perlengkapan yang sederhana, namun berhasil memenangkan peperangan Badar itu. Kemudian korban dari pihak lawan yang meninggal itu ada 70 orang termasuk Abu Jahal. Sedangkan yang syahid dalam pasukan Islam ada 14 orang. Terdiri dari 6 orang muhajirin dan juga 8 orang ansor. Nah, kemenangan di Badar ini memberikan kesan baik bagi umat Islam maupun kafir Quraisy di Mekah. Yang pertama adalah semakin solid kekuatan Islam di Madinah. Kemudian menjadi dasar pemerintah Nabi di Madinah. Kemudian ini merupakan kemenangan militer umat Islam yang pertama, perang Badar. Kemudian semangat jihad perang Badar sangat berpengaruh terhadap dakwah Islam pada hari-hari berikutnya. Nah, itulah perang Badar kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian peristiwa yang kedua yaitu perang Uhud, ya. Nah, setelah kalah dari perang Badar, kafir Quraisy Mekah merencanakan untuk menyerang secara besar-besaran terhadap umat Islam. Nah, pada bulan Ramadan tahun 3 Hijriah atau 625 Masehi, mereka berangkat menuju Madinah dengan membawa pasukan yang terdiri dari 3000 pasukan berunta, kemudian 200 pasukan berkuda, dan 700 orang berbaju besi di bawah pimpinan Khalid bin Walid. Nah, Nabi Muhammad SAW mengetahui rencana itu, ya, melalui sepucuk surat dari Abbas bin Abdul Muthalib, pamannya, yang sudah menaruh simpati pada Islam. Nah, pada mulanya Nabi SAW, umat Islam bertahan di dalam kota Madinah. Namun setelah mempertimbangkan saran dari para sahabat, Nabi SAW memutuskan untuk keluar kota Madinah. Kemudian Nabi SAW berangkat dengan 1000 tentara, ya. Nah, baru melewati batas kota, Abdullah bin Ubay dengan 300 pengikutnya membelot dan kembali ke pulang. Nah, inilah Abdullah bin Ubay ini yang sering disebut dengan orang munafik, ya. Yang emang pada awalnya Abdullah bin Ubay ini tidak suka kepada Rasulullah. Tersisa 700 tentara karena Abdullah bin Ubay kembali lagi ke Madinah bersama 300 pengikutnya. Namun Nabi Muhammad SAW tetap melanjutkan perjalanan, kan? Nabi Muhammad SAW dan pasukan tiba di Bukit Uhud, ya, pegunungan Uhud terletak di sebelah utara Madinah. Kemudian Nabi menyusun strategi perang, ya kan? Pasukan ditempatkan di belakang bukit dengan dilindungi oleh
oleh 50 pemanah mahir di bawah pimpinan Abdullah bin Zubair yang ditempatkan di lereng bukit yang cukup tinggi. Nah, mereka ditugaskan untuk membendung pasukan berkuda kafir Quraisy. Nabi Muhammad SAW berpesan agar para pemanah tidak meninggalkan tempat dengan alasan apapun. Nah, pada awalnya pasukan umat Islam berhasil memukul mundur pasukan kafir Quraisy. Ya, pasukan umat Islam namun pasukan umat Islam ini tergoda dengan ghanimah, yaitu harta benda yang ditinggalkan musuh. Kemudian mereka mengumpulkan harta rampasan dan tidak menghiraukan gerakan musuh. Jadi mereka menghiraukan perintah Nabi untuk tetap tinggal di bukit. Nah, beberapa pasukan pemanah tergoda ya, kemudian mengambil harta rampasan. Mereka menganggap bahwa perang sudah selesai, umat Islam sudah menang. Akhirnya mereka turun dari bukit. Hanya sedikit pasukan pemanah yang masih tetap bertahan di bukit. Melihat kondisi tersebut, Khalid bin Walid, pimpinan pasukan berkuda Quraisy, berputar haluan untuk apa? Untuk kembali menyerang sampai akhirnya berhasil melumpuhkan pasukan pemanah Islam. Nah, satu persatu pemanah Islam berguguran. Nabi SAW sendiri mendapatkan luka yang cukup berat. Umat Islam terselamatkan dengan berita terbunuhnya Nabi Muhammad SAW. Nah, berita itu membuat pasukan kafir Quraisy mengurangi serangan karena kematian Nabi Muhammad SAW. Sudah cukup sebagai balasan atas kekalahan di perang Badar. Jadi, perang Uhud ini merupakan perang balasan dari perang Badar. Namun pada kenyataannya Nabi Muhammad SAW tidak meninggal. Ya kan? Dalam perang Uhud ini tentara Quraisy terbunuh 25 orang. Sementara pasukan muslim 70 orang syuhada, ya, mati syahid. Nah, diantaranya paman Nabi SAW Hamzah bin Abdul Muttalib ya, sebagai paman Nabi meninggal. Kemudian Mus'ab bin Umar, dai pertama Islam, dai yang diutus oleh Nabi Muhammad SAW, dai pertama Islam, Mus'ab bin Umar. Nah, jadi setelah perang Badar, kemudian perang Uhud, kemudian ada lagi peristiwa yang terjadi ketika itu, yaitu perang Khandaq. Nah, perang Khandaq atau juga sering disebut dengan perang Ahzab yang terjadi pada tahun 5 Hijriah atau 627 Masehi. Ketika itu pengaruh Nabi SAW sudah cukup luas sampai ke arah utara wilayah kekuasaan yang mencapai Daumat Al-Jandal. Nah, pasukan Yahudi dari Bani Nazir. Nah, kita kemarin mengingat suku-suku Yahudi, ada Yahudi Bani Nazir, Qainuqa dan lain sebagainya. Nah, Yahudi Bani Nazir bergabung dengan pasukan Quraisy Mekah untuk menyerang umat Islam di Madinah. Mereka terdiri dari beberapa kabilah, kemudian digabungkan dengan beberapa kabilah itu yang jumlahnya kurang lebih 10.000 pasukan. Nah, pasukan kafir Quraisy kemudian pada perang Khandaq ini dipimpin oleh Abu Sufyan. Mereka bergerak menuju Madinah. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW itu mendengar berita tersebut, beliau mengadakan musyawarah kepada para sahabatnya. Nah, Salman Al-Farisi mengusulkan agar dibangunkan parit besar mengitari perbatasan kota Madinah sebagai pertahanan kota. Kemudian Nabi SAW dan para sahabat menyetujui usulan ini. Kemudian seluruh pasukan umat Islam termasuk Nabi bekerja sama untuk menggali parit besar. Nah, pasukan kafir Quraisy dan sekutunya terheran melihat strategi yang diterapkan oleh pasukan umat Islam karena mereka belum pernah dilakukan dalam peperangan besar bangsa-bangsa Eropa. Setiap kali pasukan kafir Quraisy dan sekutunya berusaha menerobos, pasukan umat Islam mudah menggagalkannya. Nah, serangan dan pengepungan berjalan berhari-hari sampai perbekalan mereka berkurang. Nah, pada suatu hari Allah memberikan pertolongan umat Islam dengan mengirimkan angin kencang disertai badai pasir yang merobohkan tenda-tenda musuh. Nah, peristiwa tersebut juga diabadikan di dalam Al-Quran, surah Al-Ahzab ayat 9. Kalian bisa buka surah Al-Ahzab ayat 9. Nah, melihat kondisi seperti inilah, pasukan kafir Quraisy akhirnya tidak dapat bertahan mengepung kota Madinah. Akhirnya Abu Sufyan
memimpin pasukan kafir Quraisy membubarkan sekutunya untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Nah, setelah memenangkan perang Khandaq ini, Yahudi Bani Quraidah melanggar perjanjian yang telah disepakati Nabi Muhammad SAW. Kan sebelum pembahasan ini Nabi membuat kesepakatan terhadap orang-orang Yahudi kan. Nah, Nabi Muhammad menunjuk Sa'ad bin Mu'az sebagai hakim yang akan memutuskan hukuman kepada Bani Quraidah. Nah, menurut Sa'ad, ada yang dihukum mati dan ada yang diusir ke Syria. Nah, dan harta benda mereka akan disita, sedangkan perempuan dan anak-anak mereka yang masih kecil dijadikan budak. Nah, jadi ini peristiwa atau respon-respon masyarakat Madinah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW yang mengakibatkan beberapa peristiwa yang tercatat di dalam sejarah. Jadi peristiwanya tadi yang pertama adalah perang pertama, yaitu perang Badar, di mana umat Islam menang dalam peperangan tersebut. Kemudian perang balasan dari perang Badar oleh kafir Quraisy, yaitu perang perang setelah perang Badar itu ada perang Uhud, di mana di situ banyak dari umat Islam syahid karena turun bukit untuk mengambil barang rampasan. Kemudian setelah itu ada perang Khandaq, di mana dari usul Salman Al-Farisi membuat pertahanan dengan menggali parit. Nah, inilah peristiwa-peristiwa dan respon yang terjadi ketika dakwah Nabi Muhammad SAW. Mungkin cukup sekian pembahasan kita pada kali ini. Minggu depan kita melanjutkan tentang perjanjian Hudaybiyah. Ya, nakhtatim darsana bi qiraatil hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.